Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi pembelajaran matematika kelas 6 sekolah dasar. Jadi pada kesempatan ini pokok bahasan kita adalah kita akan masuk pada pokok bahasan tentang lingkaran. Jadi untuk kesempatan ini kita hanya akan mengenal bagian-bagian lingkaran. Ya, kita mulai saja. Jadi lingkaran itu ini ya. Jadi mungkin kalian sudah sering melihat. Jadi lingkaran itu modelnya begini. Nah, ini hanya sengaja dikasih garis putus-putus. Ya. Nah ini, jadi lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap satu titik yang ini. Jadi kumpulan titik-titik, jadi ada banyak titik di sini. Ada banyak titik. Kalau semakin banyak lagi titiknya, ditambah lagi titiknya, maka dia akan membentuk garis. Ya. Jadi jika seandainya titik-titiknya ini ditambahkan, maka tentu tidak ada lagi celah yang ada di antara titik-titik ini. Dan dia akan membentuk lingkaran. Jadi lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik ini pada bidang datar yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik. Ini yang disebut dengan titik pusat. Titik pusat lingkaran ini ya. Jadi lingkarannya, ini titik pusatnya. Oke. Kita lanjut. Bagian-bagian lingkaran. Jadi yang berkaitan dengan lingkaran itu bagian-bagiannya adalah yang pertama adalah jari-jari. Kemudian busur, lalu tali busur. Kemudian ada juga diameter dan apotema. Dan masih ada lagi bagian-bagian lainnya. Tapi yang kita mau pelajari pada kesempatan ini yang ini saja ya bagian-bagiannya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada bagian-bagian lingkaran itu jari-jari. Jadi jari-jari lingkaran yang mana jari-jari lingkaran itu? Jadi ini lingkarannya. Ini titik pusatnya. Ada garis di tengah ini. Jadi garis yang ditarik dari titik pusat ke lingkaran ini itu namanya jari-jari ya. Jadi inilah yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Ini pengertiannya ini. Jari-jari lingkaran, jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari sepanjang segmen garis tersebut. Jadi inilah yang dimaksud dengan jari-jari. Jadi garis yang ditarik dari sini sampai ke sini. Boleh juga dari sini ke sini. Ya, yang jelas dia ditarik dari titik pusat ke lingkaran ini. Itu jari-jari. Kemudian busur dan tali busur. Coba kita lihat. Jadi ini ada tali busur yang ini warna hijau. Kemudian yang melengkungnya ini tali busur. Ya. Termasuk yang ini juga itu tali busur ya. Nah, jadi ini tali busur, ini ini busur, yang tali busurnya ini yang hijau. Jadi busur itu adalah garis lengkung, bagian tertutup pada lingkaran yang ini. Kalau tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Jadi ini ada garis yang ujungnya ini terletak pada lingkaran. Ya, itu busur dan tali busur. Kemudian kita masuk ke diameter. Diameter itu ini garis yang ditarik dari sini sampai di ujung sini, tapi dia melewati titik pusat. Ya, jadi inilah yang namanya diameter.
Jadi keterangannya di bawah, diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi ini termasuk tali busur juga ini. Jadi karena ujung garisnya ini terletak pada lingkaran, dia masuk tali busur, tapi ini lebih dikenal sebagai diameter. Tali busur yang melewati titik pusat ya. Oke, kita lanjut apotema. Jadi apotema itu ada kaitannya dengan tali busur. Jadi ini apotema. Jadi garis yang jaraknya terdekat antara tali busur dengan pusat lingkaran. Jadi ini apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Jadi kalau ada tali busur, jarak terpendek antara tali busur ke pusat itulah yang disebut dengan apotema. Jadi garis yang kalau kita tarik ke sini kan dia agak panjang, ini bukan terpendek ya. Terpendeknya yang ini. Nah, itu ya. Oke. Jadi itu apotema. Jadi apotema itu adalah garis terpendek antara tali busur dengan pusat lingkaran. Yang ini ya. Oke, kita lanjut. Latihan. Jadi setelah kita mengenal bagian-bagian dari lingkaran yang berkaitan dengan lingkaran, sekarang kita lanjut ke latihan. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas dari penjelasan saya terkait dengan materi ini, nanti bisa disampaikan melalui kolom komentar atau bisa juga melalui WhatsApp. Jadi nanti ini latihannya dikumpul seperti biasa melalui WhatsApp. Baiklah, sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan buat siapa saja yang membutuhkan atau siapa saja yang memerlukan referensi terkait dengan materi ini. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.